Sudah begitu banyak keajaiban-keajaiban yang aku rasakan dalam mendawamkan sholawat, dalam mengerjakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya, dalam mengerjakan sholat-sholat sunnah, seluruh sholat sunnah aku sudah kerjakan. Begitu pula keajaiban-keajaiban saat aku terus membaca Al-Quran, ataupun keajaiban-keajaiban ketika aku mendawamkan istighfar. Namun ada suatu amalan yang sangat terlihat kecil di mata manusia, namun ketika aku mengerjakannya, wah dahsyat, Masya Allah, luar biasa hasilnya. Apakah amalan ini? Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang keajaiban. Hari ini aku akan berbagi testimoni seputaran keajaiban amalan ringan yang telah aku lakukan, namun dahsyatnya sangat-sangat luar biasa ketika aku melakukannya di saat kepepet atau tidak memiliki uang sama sekali, namun hasilnya begitu sangat-sangat dahsyat, dan di hari itu pula terjadi keajaibannya. Apakah amalan ini? Sebelum kita lanjut kepada testimoninya, sebelum itu aku mau mengajak bagi saudara-saudaraku yang di luar sana, kalian ingin mengirimkan testimoni keajaiban apa saja, bisa kirimkan ke nomor WA aku 082195054507. Insya Allah akan aku sharingkan ke teman-teman di luar sana agar mereka bisa mendapatkan keajaiban dan kebermanfaatan yang sama. Singkat cerita, pernahkah kamu merasakan di posisi tidak memiliki uang sama sekali, tidak memiliki pekerjaan, dan semua terasa sudah terkunci, namun sudah melakukan begitu banyak sholawatan, sudah sholat tepat waktu, sudah mengerjakan amal-amal soleh seperti sedekah semampunya, seperti banyak senyum kepada orang lain, dan begitu banyak yang melakukan, namun belum membuahkan hasil. Sebenarnya itu bukan karena doa-doamu itu tidak diijabah oleh Allah, namun mungkin Allah menundanya atau mengkonversinya dengan bentuk yang lain. Namun ada amalan yang sangat ringan yang pernah aku kerjakan ketika aku memiliki kesulitan ekonomi yang sangat-sangat luar biasa, namun hasilnya itu sangat-sangat luar biasa dahsyat, dan terjadi di hari itu pula keajaibannya. Alhamdulillah, aku tidak pernah meninggalkan semua yang Allah perintahkan semenjak aku mulai sakit di beberapa tahun lalu. Dan semenjak itu aku terus bersandarkan diri kepada Allah. Namun sesungguhnya ketika kita sudah bersandar diri kepada Allah, bukannya Allah tidak akan mengabulkan doa kita, namun doa kita itu masih tertunda karena asbab dosa-dosa kita, karena dosa-dosa kita di masa lalu yang begitu banyak, sehingganya Allah menunda untuk pengabulan doa kita. Dan juga ketika kita berdoa, Allah bukan tidak mengabulkannya, namun Allah mengkonversinya dengan bentuk lain. Misalnya Allah selamatkan kita dari mara bahaya, Allah sembuhkan anak-anak kita, suami kita, ataupun kerabat kita yang tengah sakit, orang tua kita, atau yang lain-lainnya yang berada di samping kita. Itu biasanya seperti itu. Ataupun Allah memang belum mengabulkan doa kita karena menurut Allah kita mungkin belum siap dan belum mampu menerima apa yang kita hajatkan tersebut. Posisi sulit, tidak memiliki uang, dan tidak memiliki pekerjaan memang sangat-sangat tidak menyenangkan. Apalagi di rumah ada anak-anak yang ingin minta uang jajan, uang saku, dan bahkan ingin minta keperluan-keperluan yang mereka punya, sedangkan kita tidak memiliki pekerjaan dan usaha, bahkan tidak memiliki uang di waktu itu. Apa yang bisa kita lakukan? Yaitu cobalah kamu bersedekah kepada orang-orang sekitarmu. Namun bagaimana kita tidak memiliki uang, bagaimana caranya kita bersedekah? Misalnya kamu bertemu dengan siapa saja di pagi hari, minimal 41 kali kamu senyumlah kepada 41 orang yang kamu temui. Itu adalah minimalnya. Jadi ketika kamu keluar rumah, kamu berusaha untuk senyum kepada siapa saja yang kamu temui di waktu itu. Bagaimana ketika kita mau keluar rumah malah bertemu dengan orang yang tidak menyukai kita? Tidak masalah. Kita harus memaksakan diri untuk tersenyum dan memaafkan kesalahan mereka. Hanya dengan begitu hati kita akan menjadi lapang dan tenang meskipun kita begitu banyak masalah. Dan ada pula satu hal yang harus kamu lakukan, maka cobalah bersedekah kepada tetangga dengan bantuan tenaga. Misalnya kamu memiliki tetangga orang tua yang sudah renta atau bahkan
dia tidak bisa beraktivitas seleluasa kamu, yaitu seperti kamu yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan dan aktivitas seperti orang-orang yang sehat pada umumnya, namun mereka sudah sangat-sangat tidak mampu. Maka cobalah kamu lihat pekarangan rumahnya dan kamu bersihkan, atau ketika kamu melihat rumput-rumput mereka yang sudah pada tinggi, coba kamu pangkas dan rumputnya itu kamu bersihkan, kamu bakar, dan suasana rumahnya menjadi tentram, nyaman, dan indah dipandang. Dan ketika beliau melihat kamu dan beliau ingin memberikan upah kepadamu, maka cobalah kamu tidak untuk menerimanya, karena kamu melakukan semata-mata karena Allah. Itu yang pernah aku lakukan dan selalu aku lakukan ketika aku sudah memiliki masalah keuangan yang sangat-sangat drop dan tidak lagi ada jalan keluar. Biasanya setelah aku sholat, aku memperbanyak istighfar, aku memperbanyak membaca salawat, dan memperbanyak membaca Al-Quran. Dan salah satu amalan yang ringan yang aku bilang tadi itu yaitu membersihkan pekarangan rumah tetangga yang sudah tidak mampu lagi mereka kerjakan. Dan kamu lihatlah hasilnya, ketika aku benar-benar tidak memiliki uang sama sekali, tiba-tiba ada pemberitahuan di grup bantuan, yaitu kami menerima pencairan uang dana PKH BPNT. Alhamdulillah saldonya itu terisi 1 juta rupiah. Dan ketika 2 hari berjalan, aku menerima uang sebesar 3 juta kurang lebih dari putri aku ketika dia menerima gaji. Dan alhamdulillah gaji atau upahnya itu tersebut diberikan sebagian besar untuk aku dan hanya sebagian kecil untuknya, dan itu atas keikhlasan dia sendiri, tidak aku minta. Coba kamu mempraktekannya ketika kamu sudah di dalam keadaan sempit, sulit. Jangan malah kikir dan takut ketika kamu memberi, malah kamu akan menjadi miskin. Itu tidak benar, karena ketika kita berusaha memberikan yang terbaik, ikhlas karena Allah, nanti insya Allah Allah akan datangkan pertolongan-pertolongan yang sangat-sangat luar biasa. Padahal niatnya hanya ingin membantu tetangga dan ikhlas karena Allah, karena ingin membantu ketika beliau sudah tidak mampu lagi mengerjakan pekerjaan yang berada di halaman rumahnya. Namun Allah menggantinya dengan apa yang kita sedang inginkan, yaitu kita membutuhkan uang di saat itu, Allah langsung datangkan, dan beberapa hari kemudian pun Allah dobelkan. Cobalah kamu berusaha untuk melakukan amalan seperti ini. Bagaimana jika tetanggamu itu seorang yang julid, atau seorang yang kasar, atau seseorang yang tidak baik akhlaknya? Apa kamu harus berlaku seperti itu pula? Ya, itu memang benar. Siapa tahu ketika kamu melakukan pekerjaan itu ikhlas karena Allah, ikhlas karena ingin membantunya, malah hatinya menjadi lembut, ia malah akan semakin berubah menjadi pribadi yang baik. Karena kita bukanlah Allah yang bisa selalu menganggap orang lain salah dan kita yang benar, namun selalulah merasa kitalah yang salah dan orang lain yang benar. Dan kita berusaha untuk setiap hari merubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik karena Allah. Insya Allah semua kesulitan hidup, semua apapun perkara-perkara sulit dalam hidup kita, insya Allah Allah akan mudahkan. Sekian testimoni dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.